Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam taklim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan dari hadis yang ke-18. Semua celaan mengenai tipuan dalam berbagai hadis juga sesuai dengan kejahilan, sebab kejahilanlah yang menyebabkan ia diperdaya oleh angan-angan palsu. Bahkan ia adalah satu bagian kejahilan. Walaupun tidak semua jenis kejahilan itu tipuan, tetapi setiap tipuan adalah kejahilan. Kejahilan dan tipuan terbesar adalah ucapan orang-orang kafir dan fasik. Dunia adalah tunai dan langsung, sedangkan akhirat adalah utang dan ditunda. Jadi bukan perbuatan orang pandai jika melepaskan yang tunai untuk memperoleh yang diutang atau yang ditunda. Anggapan ini merupakan kebodohan dan kejahilan yang sangat besar. Pemahaman seperti itu akan dianggap benar jika yang dibandingkan itu dua hal yang sama nilainya, baik yang tunai maupun yang diutang. Tetapi jika sesuatu itu dijual dengan harga yang berbeda, misalnya jika dengan tunai harganya Rp100, sedangkan jika diutang harganya Rp1.000, bahkan tidak ada orang yang sangat bodoh yang akan berkata, jangan melepaskan yang tunai untuk memperoleh yang diutang. Padahal kenikmatan dunia yang tunai itu tidak bernilai sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kehidupan seseorang di dunia juga tidak melebihi 100 atau 150 tahun. Jadi bagaimana mungkin kehidupan dunia yang sekejap dan sedikit ini dapat disamakan dengan kehidupan akhirat yang tidak akan berakhir sama sekali? Demikian juga jika seorang tabib melarang pasiennya memakan buah tertentu karena buah itu akan membahayakan kesehatannya, maka pasien tadi tidak akan berkata, bukankah kelezatan buah itu dapat dinikmati sekarang, sedangkan kesehatan itu akan dinikmati nanti. Oleh sebab itu, betapa bodohnya jika melepaskan kenikmatan yang tertunda untuk mengambil kenikmatan yang tunai. Demikianlah sebagian orang bodoh berkata, kesusahan dan kesenangan di dunia adalah sesuatu yang pasti, sedangkan kesenangan dan kesusahan di akhirat itu tidak pasti. Jadi jangan melepaskan sesuatu yang pasti untuk memperoleh sesuatu yang tidak pasti. Ini juga perkataan orang yang sangat jahil. Seorang pedagang tentu bersusah payah menjual yang pasti, yaitu barang-barang dagangannya, demi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Mungkin akan beruntung atau sebaliknya akan merugi. Pasien sanggup meminum obat yang sangat pahit dan sanggup menjalani berbagai kesusahan yang pasti ketika dioperasi dalam pembedahan, tes darah dan sebagainya, padahal hasilnya belum pasti. Mungkin sembuh, mungkin juga sebaliknya. Demikian juga pemikiran bahwa kita tidak pernah melihat akhirat, belum pernah mengalami sedikit pun, dan tidak tahu apakah akhirat itu benar atau tidak, adalah tipuan yang besar. Pemikiran seperti ini juga berasal dari kejahilan seseorang yang tidak berilmu atau berpengalaman mengenai suatu bidang. Ia akan mempercayai orang yang berpengalaman serta berpengetahuan dalam bidang tersebut. Tidak ada seorang pasien pun yang menolak obat yang diberikan oleh dokternya dengan alasan bahwa dirinya tidak berpengalaman terhadap khasiat obat tersebut, sebab ia belum pernah menggunakannya.
Pasien senantiasa bergantung kepada tabib yang berpengalaman dan berpengetahuan dan mempercayai kata-katanya tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun yang berani meminta kepada tabib agar ia membuktikan terlebih dahulu khasiat obat itu dengan dalih yang memuaskan. Sekiranya ia berbuat demikian, maka ia akan dianggap orang yang bodoh. Demikian juga dengan kata-kata para nabi alaihissalam, wali-wali Allah, ahli hikmah dan alim ulama mengenai akhirat perlu dipercaya sebagaimana mempercayai masalah keduniaan. Jika orang-orang jahil itu terus berkata, kami tidak tahu atau kami tidak yakin, maka perkataan mereka tidak perlu didengarkan. Perkataan yang demikian itu adalah perkataan orang-orang kafir, karena orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tentu tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tetapi dengan menentang perintah-perintah Allah, berbuat dosa, menenggelamkan diri dalam kelezatan dunia, dan menuruti hawa nafsu, seolah-olah ia berkata seperti itu dengan amalan. Jika tidak, mengapa lebih mengutamakan dunia daripada akhirat? Bahkan dengan perkataan pun mereka telah menjerat dalam tipuan yang lain, yaitu ucapan mereka, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami berharap Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kami. Kami mempercayai ampunannya, dan itulah yang dituntut, dipuji dan dirasukainya. Rahmat dan ampunannya sangat luas, melebihi samudra yang sangat luas. Maka dosa-dosa kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunannya. Allah sendiri telah berfirman sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis qudsi, Aku adalah sebagaimana sangkaan hambaku. Ini adalah hadis qudsi yang sahih dan tidak boleh diragukan sedikit pun, karena memang seperti itulah firman Allah. Akan tetapi hendaklah kita mengingat bahwa kadangkala syaitan menyesatkan manusia dengan memalsukan tafsiran firman Allah yang sebenarnya. Jika tidak, maka sangat sukar bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Hakikat inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, bahwa orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai hawa nafsunya untuk mentaati Allah dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah. Inilah tipuan syaitan. Sedangkan bersangka baik dan berharap kepada Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya disebutkan bahwa surga dan nikmat-nikmatnya telah disifatkan sebagai balasan terhadap amal soleh. Dengan demikian, hendaknya kita memikirkan sebuah contoh. Misalnya demikian, seorang majikan yang pemurah telah mengambil seorang pekerja untuk membuat periuk. Ia berjanji akan membayar gaji yang sangat tinggi serta hadiah-hadiah tambahan. Biasanya ia tetap memberi upah yang mahal kepada pekerjanya walaupun periuk-periuk itu hasilnya bermutu rendah. Karena ia memang sangat dermawan, sehingga ia sanggup memberi upah lebih banyak dari yang dijanjikan. Pekerja ini sangat gembira ketika mengetahui bahwa majikan seorang pemurah. Ia pun menunggu untuk menerima upah yang sangat tinggi serta hadiah tambahan tanpa bekerja. Bahkan alat-alat pembuat periuk yang telah diberikan oleh majikannya itu rusak. Kemudian ia menunggu dengan penuh harap untuk memperoleh upah yang tinggi serta hadiah-hadiah tambahan dari majikannya yang sangat pemurah. Apakah orang yang bodoh akan menganggap bahwa orang seperti itu adalah orang yang pandai?
Kebodohan ini terjadi karena ia tidak memahami perbedaan antara harapan dan angan-angan. Hasan Basri rahmatullah ditanya oleh seseorang, ada orang-orang yang tidak beramal kebaikan, tetapi mereka berkata bahwa mereka tetap mengharap atau berprasangka baik terhadap Allah. Bagaimanakah pendapatmu mengenai hal ini? Ia menjawab, itu adalah harapan hampa, sangat hampa. Itu hanyalah angan-angan kosong yang memperdayakannya. Barang siapa yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, maka ia mesti bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Barang siapa yang takut akan sesuatu, misalnya azab Allah, tentu ia akan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri darinya. Suatu ketika Muslim bin Yasir rahmatullah sujud lama sekali sehingga keluar darah dari giginya dan 2 buah giginya tanggal. Melihat keadaannya, seorang berkata, aku tidak beramal, tetapi aku tetap berharap ampunan Allah. Muslim rahmatullah menjawab, jauh, sangat jauh harapanmu. Barang siapa yang mengharap sesuatu, ia tentu akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan barang siapa takut kepada sesuatu, tentu ia akan lari darinya. Barang siapa mengharapkan untuk mendapat anak, tetapi ia tidak menikah, atau sudah menikah tetapi ia tidak mengumpuli istrinya, lalu terus-menerus berharap untuk mendapatkan anak, maka ia adalah orang yang sangat bodoh. Demikianlah barang siapa berharap rahmat Allah, tetapi tidak beriman kepada Allah, atau telah beriman kepada Allah namun tidak beramal soleh dan tidak berhenti dari berbuat dosa, maka ia merupakan suatu kebodohan. Akan tetapi barang siapa yang menikah, berkumpul dengan istrinya, lalu ia berada di antara harapan dan kecemasan, apakah ia akan memperoleh anak atau tidak, dan ia berharap karunia Allah untuk mendapatkan anak, dan ia takut akan timbul suatu masalah dengan kandungan istrinya, sehingga ia berusaha untuk menyelamatkan kandungan istrinya dari keguguran hingga kelahirannya, maka ia adalah orang yang berakal dan pandai. Demikian pula orang yang beriman lalu beramal soleh dan menghindarkan diri dari dosa serta berharap rahmat Allah, bahwa Allah akan menerima amalnya, dan merasa takut kalau amalnya ditolak sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka ia adalah orang yang berakal dan pandai. Jika tidak, maka semua itu adalah perbuatan bodoh. Mengenai mereka Allah berfirman dalam Al-Quran, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Artinya, dan alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, atau mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 12. Keterangan mereka akan berkata, sekarang kami memahami bahwa tak seorang pun yang dapat memperoleh anak tanpa menikah dan bersetubuh. Tak seorang pun yang dapat memperoleh hasil dari tanah tanpa membajaknya serta menanam benih. Begitu juga tak seorang pun yang akan menerima rahmat Allah tanpa beramal soleh. Tetapi sangatlah wajar apabila orang yang telah tenggelam dalam kemaksiatan dan ingin bertaubat mengharap rahmat dan ampunan Allah, sedangkan di telinganya ada bisikan, bagaimana kamu bertaubat sedangkan kamu sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa? Jika kamu bertaubat, bagaimana dosa-dosamu akan diampuni? Kepada orang yang demikian ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقولوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فكون من المحسنين. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah juga yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama. Atau supaya jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 58. Dalam ayat-ayat tersebut Allah telah berjanji akan mengampuni segala dosa hambanya yang kembali kepadanya dengan bertaubat. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Artinya, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran Surat Toha ayat 82. Dalam ayat ini, ampunan Allah hanya dijanjikan kepada orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu, barang siapa berbuat demikian, maka dialah yang bersungguh-sungguh mengharap rahmat Allah. Tetapi barang siapa yang terus berbuat dosa dan ia mengharap rahmat Allah dan ampunan Allah, maka ia adalah orang yang bodoh dan diperdayakan oleh syaitan dengan harapan palsu. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan beberapa ayat Al-Quran. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi iktibar bagi kita dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan semoga dengan rahman rahimnya Allah
Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Dan untuk sempurnanya majlis, kita tutup dengan doa kifara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.